warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bermajlis secara online ya setelah beberapa waktu kita tidak ada majelis karena memang Ustadz dalam kondisi safar. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi yang insya Allah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal Tidak alamin. lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan eh, momentum rahmat. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan rahmat ini mudah-mudahan saat-saat tertentu ini menjadi momentum bagi kita semuanya. Ya, bagi Allah menurunkan rahmatnya kepada diri kita, insya Allah. Jadi bagi kita semua yang sedang mengharapkan rahmat Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan, ya, khususnya di Amin. pagi hari ini, ya, di hari-hari yang memang kita harapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya sebelum mulai ke materi, Ustadz menyampaikan materi, ada beberapa informasi terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak grup WhatsApp PRM 1 sampai 8. Di situ sudah kita informasikan insya Allah nanti malam kita akan ada kajian bersama psikolog, ya, dengan tema trauma masa kecil, pengaruhnya pada emosi, ya, perilaku, dan problem fisik. Oke, coba posternya ditampilkan. Ya, trauma masa kecil berpengaruh pada emosi, perilaku, dan problem fisik. Jadi kadangkala buat orang-orang tertentu yang memiliki trauma-trauma, dia kadangkala fisiknya sakit-sakitan. Kadangkala psikologisnya tidak stabil. Jadi kita nanti akan ada kajian ini dibahas dari sisi keahlian, ya, oleh psikolog, ya, berkaitan dengan hal ini. Kita menghadirkan psikolog klinis, ya, ada Ibu Dian Lizwar, insya Allah beliau akan membahas dari sisi psikologis. Kemudian ada Ustadz Muhammad Nadif Aliani, insya Allah yang akan membahas dari sisi Quraninya. Insya Allah waktunya 2 malam, 2 hari, hari ini dan besok. Ini informasinya sebenarnya sudah beberapa waktu ya, karena memang kita tidak ada kajian, jadi informasinya ini kok terakhir sih? Ya, ini karena memang kajiannya bertepatan dengan hari ini, kita infokannya di sini ya. Ya. Kalau mau daftar di mana? Itu di situ ada di bawah kanan ada link. Silahkan diklik link atau cek di grup WhatsApp sudah ada linknya. Ya, grup WhatsApp silahkan di scroll. Sudah ada info ini atau nanti kita infokan ulang ya setelah kajian ini beres. Insya Allah kita infokan ulang. Atau mau tanya info-info, silahkan nanti di nomor WhatsApp yang tertera di pojok kiri, pojok kanan bawah. Ya, sekali lagi, ini kajiannya nanti malam dan ini terakhir daftar. Insya Allah nanti ada rekamannya, nanti ada grupnya. Jadi buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang mau ikut, ya silahkan daftar terlebih dahulu. Ya, jadi kalau nanti ditanya kok linknya nggak ada di grup WhatsApp yang biasanya, tidak ada. Ini hanya khusus yang daftar. Jadi kalau nanti ada yang nungguin di grup WhatsApp KRM 1 sampai 8, linknya tidak akan dibagikan di situ, link Zoom-nya, karena hanya khusus yang terdaftar. Ya, sekali lagi ini bersama Ibu psikolog, ya, bersama psikolog ya, insya Allah psikolognya psikolog klinis bersama Ibu Dian Lizwar, MPH psikolog. Insya Allah waktunya kapan? Nanti malam Ba'da Isya sampai selesai. Ya, jadi kalau nanti mau ditanya apakah ini nanti ada sesi terapinya? Tidak ada sesi terapi karena ini murni bahasan atau kajian dari sisi psikologi dan sisi Qur'aninya. Silahkan buat teman-teman yang mau daftar silahkan daftarkan ya di nomor yang tertera atau di link
yang ada di pojok kanan bawah. Baik, yang berikutnya informasi bahwasanya insya Allah kita nanti karena memang Ramadan itu tidak terlalu lama. Insya Allah kita akan ada pesantren Ramadan atau kajian Ramadan. Jadi buat teman-teman nanti waktunya adalah 7 hari, kurang lebih 1 pekan. Mudah-mudahan nanti infonya menyusul ya dan bisa disimak info-infonya di grup WhatsApp KRM 1-8. Yang berikutnya insya Allah ini hanya info sekilas. Insya Allah kita akan mengagendakan jika nanti memungkinkan ya bulan Januari sekitar pertengahan bulan, mungkin tanggal 9, 10 atau 11 antara itu, atau setelah itu, insya Allah kita akan mengagendakan offline di Bandung. Kira-kira yang mau hadir siapa? Kita ngecek dulu. Kalau banyak kita buat, kalau nggak banyak ya. Nah, ustadznya jauh, Iya. gitu ya. Yang mau hadir atau yang menginginkan offline di Bandung silakan coba ngacung ya. Nanti kita sambil ngecek. Ya di Bandungnya kita nggak tahu nanti mudah-mudahan di Bandung di masjid atau nanti ada diagendakan di aula misalkan yang di tengah kota atau masjid tengah kota insya Allah ya. Baik, ya silahkan ditulis atau apalah ya mau komen silahkan. Di Bandung yang mau offline siapa nanti kita agendakan mudah-mudahan ya insya Allah. Yang berikutnya karena memang waktu kita terbatas insya Allah sampai jam 6.30 sebelum materi dimulai ada beberapa aktivitas atau beberapa informasi yang perlu kita upayakan diantaranya luruskan niatnya semata-mata karena Allah ya bahwasanya apa yang kita niatkan karena Allah ini mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang berikutnya siapkan alat tulisnya ya alat tulis kemudian buku pulpen tablet HP dan lain sebagainya silahkan disiapkan alat tulisnya mudah-mudahan nanti menjadi sebab kebaikan untuk kita menulis mencatat merangkum ya kemudian yang berikutnya tutup auratnya. Meskipun majelis kita ini online, kita mengharapkan rahmat Allah itu hadir untuk kita semuanya. Ya, kadangkala ada yang terbuka kameranya dan kadangkala nampak auratnya. Mudah-mudahan di antara kita semua Allah jaga dari setiap hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya bagi teman-teman semuanya yang menginginkan rekaman-rekaman kajian subuh, silahkan nanti dicek di IG-nya Oke. Ustadz Muhammad Nadif Halyani ya. Kemudian silahkan disimpan QRIS-nya, rekeningnya. Insya Allah di sana linknya tidak di privat atau rekamannya tidak di privat, tapi kami anjurkan untuk mensupport aktivitas KRM insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semuanya. Baik, karena waktunya memang terbatas, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur setelah kita libur beberapa waktu, Allah mudahkan kembali kita di majelis ini. Teriring doa, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk majelis ini insya Allah. Bagi yang hadir membawa ujian dalam hidup, semoga Allah ringankan. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan sempurna insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas salah satu tema penting yang isyarat-isyaratnya banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan masuk ke salah satu kisah yang unik, menakjubkan dalam surah Ali Imran, kemudian surah Al-Anbiya. Kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, sebelum ke situ ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini ringkasnya ya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu berbicara dengan sebuah perkataan yang tidak dia sadari. Tapi dengan perkataannya itu kemudian Allah mengangkat derajatnya, Allah ridho kepadanya dan Allah berikan kebaikan yang banyak atas ucapannya itu. Jadi ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak sadari kalimat itu membuat Allah ridho. Ini kalimat yang mengajak pada kebaikan misalnya. Namun di hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim ada lagi kalimat yang sebaliknya.
ada nasihat yang sebaliknya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang hamba yang dia berbicara dengan kalimat, dengan ucapan yang tidak dia sadari bahayanya, sehingga membuatnya terlempar ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Dua hadis ini membuat kita perlu merenung panjang gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang terjadi dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Sekali lagi, dunia maupun akhirat, karena sebuah momentum yang tidak kita sadari. Ada kalimat yang itu baik, positif, lalu sesaat setelah itu rute hidup kita kayak berbalik arah, berubah. Kemudian ada kalimat yang tidak kita sadari pula, yang dengan kalimat itu tiba-tiba akhirnya kita ketemu dengan masalah begitu banyak. Yang kita garis bawahi bukan hanya tentang ucapan yang baik dan buruknya, tetapi momentum, sesuatu yang tidak kita sadari, namun menjadi titik balik atas perjalanan hidup kita. Nah, pada poin inilah ada dua hal yang harus kita angkat. Yang pertama, memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun, memperbanyak mohon rahmat Allah, karena kita tidak tahu di antara waktu-waktu yang menyebabkan Allah turunkan rahmatnya itu. Kita tidak pernah tahu kapan itu momentumnya, kapan itu waktunya. Kita perlu memperbanyak istighfar karena mungkin melewatkan momen-momen semacam itu. Kita tidak tahu ada momentum yang begitu berharga, kita sepelekan, lalu lepaslah momentum besar itu. Kita mohon ampun kepada Allah atas hal ini. Dan kadang pula, kita tanpa sadar telah mengundang begitu banyak ujian, ya kita sendiri yang mengundangnya. Yaitu di momen-momen tertentu, kita melakukan kesalahan, baik dalam bentuk ucapan, perilaku, yang itu akhirnya membuat hidup kita berbalik arah. Yang tadinya lapang, ketemu dengan kerumitan. Yang tadinya mudah, lalu tiba-tiba Allah hadirkan banyak sekali ujian. Nah, dalam kasus terapi Qurani kadang hal ini nampak begitu. Kadang ada orang yang muter gitu ya, banyak masalah dengan anak, banyak masalah dengan pasangan, dengan bisnis, terus nata urusan anak itu kayak apa? Kayak susah gitu dikendalikan. Yang satu ada masalah, yang satu ada masalah, muter gitu di pikiran orang tua. Nah, suatu saat kemudian beliau ini ngikuti terapi Qurani, mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mulai menyadari ada sisi yang harus diperbaiki. Tiba-tiba itu urusan anak, ada jalan keluarnya. Tiba-tiba urusan rezeki, tiba-tiba ditata gitu. Prosesnya itu kayak jalan. Anak yang kita khawatirkan di luar kota, tiba-tiba dia kayak ketemu dengan teman yang ngurusin dia. Terus anak yang kita khawatirkan di luar kota, ketemu dengan guru, ketemu dengan lingkungan yang baik. Semuanya kayak ditata satu persatu gitu. Pertanyaan saya, apakah kita pernah menemukan dua kemungkinan momentum ini? Ketemu dengan sebuah kejadian, lalu muncul masalah, masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, nambah gitu, kayak kayak dipanggil satu persatu gitu masalah. Atau kemungkinan yang kedua, setelah kita istighfar, taubat, memperbanyak ibadah, kayak satu ini selesai, terus satu ini kebuka, satu ini kebuka lagi jalan keluarnya. Nah, pernahkah di antara kita ketemu dengan momentum yang semacam ini? Momentum yang kita tidak sadari, tiba-tiba seperti tertata satu persatu. Kemudian atau sebaliknya, yang tidak kita sadari tiba-tiba kok nambah ya, masalah nambah lagi ya, nambah masalah lagi, sampai akhirnya kita kayak tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kira-kira kita berada di posisi yang mana di hari ini? Yang sedang terbuka satu persatu pintunya, atau yang sedang bertubi-tubi datang gitu. Ya itulah fenomena yang tadi digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Masya Allah, Alhamdulillah bagi yang merasakan pintu mulai terbuka satu persatu, Alhamdulillah. Walaupun belum final ya, walaupun belum final. Tapi mulai kebuka satu persatu itu yang paling penting. Nah, yang patut kita sadari di dua hal ini. Satu, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Kalau bertubi-tubi datang, itu berarti kita perlu menemukan satu kunci. Menemukan satu kunci yang ini akan membuka satu persatu. Nah, nanti kita akan lihat poin ini. Kalau kita sekarang sudah berada di posisi semua pintu seperti sedang terbuka, Alhamdulillah, banyak bersyukur pada Allah. Nah, peristiwa yang semacam ini kadang nanti akan membuat kita seperti mengulang proses. Saya ulangi ya. Situasi yang namanya ujian bertubi-tubi tadi yang begitu banyak itu,
itu kadang yang kita alami itu kita seperti mengulang proses yang sama terus menerus kayak diulang-ulang kalau tidak selesai-selesai. Dari sisi ikhtiarnya kayak tidak selesai-selesai, dari sisi masalahnya kayak nggak selesai-selesai. Jadi masalah itu kayak 1 sampai 100 datang terus-menerus. Kemudian yang kedua, ikhtiar kita itu kayak kayak jalan di tempat. Jadi mengulang lagi. Sampai akhirnya kita kadang bilang begini, saya ini sudah doa, doanya sama, berulang-ulang, terus nggak ketemu jalan keluarnya. Sudah ikhtiar, sudah sholat, sudah doa, doanya masih sama, sholatnya masih tetap sama tentunya, tapi tidak ada yang berubah sama sekali. Jadi kita seperti mengulang proses bertahun-tahun dengan pola yang sama, dengan ending yang bisa kita tebak, kayaknya belum ada perubahan. Sampai puncaknya kita kadang kalau mau ikhtiar lagi itu kayak, kayaknya nanti hasilnya sama deh, nggak akan ada perubahan. Nah kalau batin kita sampai pada situasi semacam ini, berarti mengulang prosesnya yang harus diubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kaitannya dengan momentum. Kaitannya dengan momentum. Baik, satu istighfar ya. Istighfar mohon ampun kepada Allah karena mungkin kita melewatkan hal-hal besar. Mohon ampun kepada Allah karena mungkin justru kita sendiri yang mengundang ujian-ujian yang berat ini. Mari kita lihat dalam surah Ali Imran. Kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Surah Maryam dulu ya, surah Maryam. Nabi Zakaria alaihi salam itu suatu saat beliau eh, diabadikan kalimatnya dalam Al-Quran. Beliau berdoa dengan doa yang panjang selama sekian puluh tahun untuk memiliki keturunan. Ya, beliau berdoa mohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Ketika beliau berdoa itu pun dalam situasi yang sebenarnya sangat sangat tidak nyambung antara isi doa dengan realita yang ada di badan beliau. Beliau secara zahir sudah sangat sepuh, bahkan istri beliau divonis tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil. Tapi beliau tidak pernah berhenti dari harapannya. Beliau kemudian berdoa, mengulang-ulang doanya itu sampai di ayat keempat. Allah sebutkan, ya Tuhanku, ini kata Nabi Zakaria, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Beliau terus mengulang-ulang doa itu sepanjang waktu. Pertanyaan saya, apakah beliau berhenti dalam doa? Tidak. Situasinya sama kayak kita, insya Allah. Doanya tidak pernah berhenti. Apakah beliau kemudian punya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan keinginannya? Enggak juga. Karena fisik beliau sudah lemah dan istri beliau dalam keadaan tidak bisa mengandung. Jadi ini antara doa dan zohirnya itu kayak enggak match gitu. Jadi kalau modelnya kayak kita ini, kalau misalnya hopeless itu cocok banget gitu. Kalau disuruh hopeless, kalau model kita ya mungkin akan cocok banget. Karena secara zohir ya tidak mungkin. Karena sudah lemah, sudah sangat sepuh dan istri beliau tidak bisa mengandung. Namun ada kalimat yang bagus sekali yang beliau sampaikan, sesungguhnya aku belum pernah kecewa dalam memohon kepadamu. Jadi beliau mengulang permintaan ini bertahun-tahun lamanya. Lalu setelah itu, setelah doa ini beliau ulang-ulang, ada kabar dalam surah Ali Imran. Momentum doa itu diijabah. Doanya sama, doanya sama. Mari kita geser perhatiannya. Doanya belum berubah, isinya belum berubah, hanya momentum peristiwanya berbeda. Pada waktu itu Nabi Zakaria alaihissalam di surah Al-Imran di ayat ke mulai 36, 37, 38. Nah, kita ambil yang 38. Di ayat ke-38 itu Nabi Zakaria alaihissalam waktu itu diberikan amanah untuk merawat Maryam. Beliau menerima Maryam, dirawatlah oleh beliau dengan sebaik-baiknya, tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai seorang ayah. Beliau sediakan makanan untuk siapa? Untuk Maryam. Nah, sampailah beliau di mihrab, nah, tempat ibadahnya Maryam, beliau sediakan buah-buahan, namun ternyata di samping Maryam sudah ada buah-buahan. Nah, waktu itulah Nabi Zakaria akhirnya tertegun. Ini buah-buahan dari mana? Dan Maryam menjawab, ini dari sisi Allah SWT. Saat itulah Nabi Zakaria alaihissalam mengangkat kedua tangannya kembali. Yang sebelumnya sudah bertahun-tahun lamanya. Beliau mengucapkan yang dikabarkan dalam Al-Quran, Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di tempat itulah Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Imam Qurtubi menyebutkan Hunalika da'a Zakaria Rabbah itu maksudnya ada di dua tafsir. Pertama, di tempat itulah
Maksudnya di mihrabnya Maryam itulah beliau berdoa. Kemudian tafsiran yang kedua, di saat itulah. Jadi ada tafsirannya, ada dua tafsiran. Yang pertama kata Imam Qurtubi, di tempat itulah, di tempatnya Maryam inilah beliau kemudian mengangkat kedua tangannya, mengulang doa yang sama. Perhatikan rutenya ya. Jadi doanya doa yang sama, belum berubah, temanya masih sama, yaitu ingin punya keturunan. Kondisinya juga sama, belum berubah. Fisik beliau juga belum berubah, tentu ya, karena sudah sepuh. Kemudian istri beliau juga belum berubah. Di tempat itulah beliau berdoa. Tafsiran pertama sekali lagi, momentumnya adalah di tempat yang berbeda dari kebiasaannya. Di tempat yang tidak sama dari tempat sebelumnya ketika beliau mengulang-ulang doa. Yang kedua, tafsirannya adalah eh, waktu atau saat yang berbeda. Jadi hunalika, maksudnya di tempat itulah, itu tafsirnya ada dua. Satu tempat, dua adalah momentum, waktu. Jadi yang terkait dengan momentum atau waktu ini, sebagian mufassir menyebutkan ini kaitannya dengan waktu Nabi Zakaria melihat karunia yang diberikan oleh Allah kepada Maryam. Pelan-pelan ya. Yang pertama, beliau di tempatnya Maryam berdoa. Berarti ada tempat khusus, tempat spesial yang selama ini digunakan oleh Maryam untuk beribadah. Di tempat itulah kemudian beliau berdoa. Pelajarannya mungkin ada kalanya kita perlu mengubah cara doa kita di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Nah, yang kedua, ini yang spesial yang dikhususkan, yaitu ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat karunia yang diterima oleh Maryam. Sehingga para mufassir sebagian berpendapat, salah satu waktu yang mustajab itu saat kita melihat orang lain mendapatkan karunia. Oke ya, saat orang lain mendapatkan karunia. Yang pertama tadi kaitannya dengan tempat, mungkin waktu kita di masjid, mungkin waktu kita sambil safar, mungkin waktu kita sambil bersedekah misalnya. Nah, yang kedua adalah saat melihat nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang lain. Nah, pelajarannya apa yang menyebabkan saat melihat orang lain mendapatkan nikmat kok menjadi mustajab? Karena di situ akan melipat gandakan keyakinan kita dari sebelumnya. Kalau Nabi Zakaria tadi kan ada kendala, mohon maaf, ada kendala secara fisik beliau sudah sepuh, kemudian istri beliau juga tidak memungkinkan untuk hamil. Tapi beliau melihat peristiwa menakjubkan. Ada seorang anak yang suci, tiba-tiba dia mendapatkan makanan yang tidak di musimnya. Berarti hal yang mustahil itu bisa dong terjadi. Iya. Berarti hal yang tidak bisa dinalar, yang tidak masuk akal di pikiran, bisa dong tetap terwujud dengan kehendak Allah. Iya. Ini yang membuat akhirnya berlipat-lipat ganda. Kalau orang lain bisa mendapatkan karunia, oh berarti saya bisa dong. Kalau orang lain itu mendapatkan karunia dengan ikhtiar yang semacam ini, oh mestinya saya dengan ikhtiar yang lebih bisa dong. Nah, perasaan semacam itulah yang membuat akhirnya keyakinan kita dalam berdoa itu berlipat-lipat ganda. Jadi Nabi Zakaria ketemu dengan dua keadaan. Satu, tempatnya. Dua, adalah terkait dengan melihat kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ini cara berdoanya. Saya ingin garis bawahi, saya merenungkan ini panjang dari kemarin itu. Ya, berarti di doanya Nabi Zakaria ini tidak ada yang berubah dong. Tidak ada. Tidak ada yang berubah. Kalimatnya sama, sama kalimatnya. Temanya sama, tetap tidak ada yang berubah. Yang berubah itu hanya momentumnya saja. Satu tempatnya, tafsiran pertama. Kedua, ketika beliau melihat sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kalau kita sekarang bilang, oh, Pak, saya ini belum mendapatkan rahmat sepertinya karena apa namanya doa saya belum diijabah. Oh, belum tentu, belum tentu. Ini bukan karena kesalahan kita dalam doa, ini bukan karena karena mungkin kita perlu mengulang-ulang lebih banyak, belum tentu. Silahkan ulang prosesnya, mengulang doa yang sama, tetapi caranya mungkin sedikit berbeda, perlu ditambah. Jadi kalau selama ini kita doa selesai sholat, kayaknya jangan di situ, jangan itu aja gitu prosesnya. Ya Allah, saya sudah berdoa setiap kali selesai sholat. Iya, itu sudah, itu dilakukan juga oleh Nabi Zakaria. Tapi ternyata pengabulan doa Nabi Zakaria itu ada momentumnya, gitu poinnya. Nah, kita menyangka duduknya kita di dalam masjid itu sudah ikhtiar terbaik dalam doa gitu.
Ternyata fakta yang dalam surah ini, ternyata Nabi Zakaria itu dikabulkan dengan momentum yang berbeda. Satu di tempat yang mustajab, kedua di eh, waktu beliau melihat karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Oh baik, kalau begitu gimana caranya saya berdoa sekarang? Doanya tetap silahkan, tidak usah ditambah lagi, tidak usah dikurangi lagi, sudah tetap itu aja doanya. Cari tempatnya dan cari momentumnya. Baik, mari kita detailkan lagi. Mari kita detailkan lagi apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Momentumnya itu adalah beliau merawat Maryam. Kan itu tuh pembuka dari semua momentum itu. Kan yang namanya Nabi Zakaria melihat Maryam mendapatkan buah itu kan tidak mungkin terjadi kalau beliau tidak merawat Maryam dulu. Betul ya? Kemudian yang kedua, beliau tidak menemukan mihrabnya tadi itu kecuali Maryam sudah dia rawat dulu. Berarti apa pelajarannya? Jadi sebelum sampai kita di titik momentum yang bernama ketemu tempat mustajab dan karunia yang membuat doa kita mustajab tadi itu ada prolognya, ada pembukanya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam membuka diri beliau menerima Maryam untuk beliau asuh, beliau rawat. Jadi rupanya ada kebaikan dulu yang diamalkan, yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, lalu setelah itu kebuka momentum doa mustajab. Bukan kebuka jalan keluarnya, bukan kebuka langsung datang solusinya, enggak. Tapi yang kebuka pertama kali adalah momentumnya kebuka. Oke ya, jadi langkah pertamanya itu menerima Maryam sebagai anak, sebagai murid beliau, diasuh oleh beliau, itu saja momentumnya. Itu pembuka pertamanya, yaitu mau beramal soleh. Lalu setelah itu barulah ketemu dengan tempat mustajab, barulah ketemu dengan momentum ketika ada buah-buahan dari surga yang Allah berikan kepada Maryam. Tapi dua hal ini itu kebukanya kemana? Kapan? Setelah Nabi Zakaria menerima Maryam. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa akhirnya kita perlu memilih untuk sabar? Kenapa kita perlu terus-menerus istiqomah? Kenapa kita perlu betul-betul peka ini amal soleh yang tidak boleh saya lewatkan? Kalau itu yang ada dalam diri kita, kita akan ketemu terus momentum-momentum itu. Sekali lagi, kapan dibukanya? Setelah amal soleh. Amal soleh, ketemu dengan tempat, lalu ketemu dengan momentum. Amal soleh. Baik, berarti ketemukan sekarang amal soleh. Jadi kalau misalnya datang di tempat kita, amal soleh jangan dibayangkan ruwet, rumit gitu. Enggak, pokoknya datang di tempat kita, momentum yang di situ berupa amal soleh, ambil segera. Karena setelah itu nanti akan terbuka tempat mustajab atau doa mustajab. Oke, rute setelah itu Allah kabarkan dalam surah Al-Anbiya. Mari kita lihat di surah Al-Anbiya. Mulai 89. Beliau doanya ternyata nggak berubah ya di ayat 89. Rabbi la tadarni faradan wa anta khairul warisin di ayat ke-89. Beliau doanya masih sama tuh. Kemudian setelah itu, setelah beliau berdoa semacam ini, apa yang terjadi? Allah kemudian perbaiki istri beliau. Wa aslahna lahu zawjah. Allah perbaiki kondisi istri Nabi Zakaria alaihissalam sehingga beliau bisa mengandung. Coba rutenya ya. Beramal soleh, menerima Maryam. Ini sebuah keadaan yang tidak bisa ditolak. Tiba-tiba Maryam datang, beliau kemudian menerimanya. Setelah diterima, masalah selesai? Enggak, masalah belum selesai. Punya anak? Belum. Ya masih panjang saja. Lalu setelah itu, apa yang beliau lihat? Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya. Salat di situ, ibadah di situ. Oh, itu tempatnya bagus banget. Jadi kalau kalau kita misalnya di rumah ada ruangan khusus dipakai untuk sholat, nah doa di situ itu lebih baik dibandingkan doa di ruang tamu. Maksudnya gitu. Jadi kalau kita di masjid itu lebih baik doanya daripada doa di jalan. Ini tempat yang dikhususkan oleh Maryam. Setelah itu baru beliau ketemu momentum yang menakjubkan. Maryam mendapatkan makanan dari surga. Nah, ketika melihat karunia begini, segera doa. Ketika ketemu dengan tempat yang biasa dipakai ibadah, segera berdoa. Ketika ketemu dengan tempat yang digunakan untuk amal soleh, segera berdoa. Sederhana ya. Itu misalnya kita datang ke rumahnya teman, orang yang soleh banget, terbuka sama orang, suka nolong orang, tamu giliran tiap hari tidak pernah sepi dari rumahnya, sedekah terus menerus. Cobalah doalah di rumahnya orang itu.
Kemudian di rumah orang itu kok ada satu ruangan dipakai sholat, terus menerus ibadah, keluarganya baik semua. Cobalah berdoa di tempat itu. Nanti kita ketemu sekali waktu ada orang dia dengan anaknya, kok anaknya soleh banget. Ketika melihat itu, segera angkat tangan. Itu momentum menakjubkan. Ketika kita jalan melihat orang punya rezeki yang diluaskan, jalan bersama keluarganya harmonis banget. Itu momentum. Angkat tangan segera, doa, minta supaya kita dikasih hal yang serupa dengan dia. Ini momentumnya. Setelah itu selesai, enggak, Nabi Zakaria masih belum selesai. Doa itu salah satu fase. Fase pertama apa? Nolong, merawat Maryam. Fase kedua, ketemu momentum untuk doa. Fase ketiga, doa itu berproses. Saya ulangi ya. Momentum pertama apa? Nabi Zakaria ketemu dengan Maryam. Momentum kedua, ketemu dengan waktu dan tempat mustajab. Doanya sama, doanya nggak berubah, momentumnya yang berubah. Setelah itu, fase berikutnya adalah doa itu berproses. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan apa adanya. Doa itu berproses. Baik, paham? Doa itu berproses? Iya, Nabi Zakaria tidak tiba-tiba istri beliau kemudian hamil. Enggak, doa itu berproses, yaitu istri beliau diperbaiki oleh Allah fisiknya sehingga beliau bisa mengandung. Kemudian di sebagian tafsir kata Imam Qurtubi, akhlak beliau diperbaiki oleh Allah SWT. Kalau dua tafsiran ini kita ambil dua-duanya, jadi fisiknya diubah menjadi bisa hamil dan akhlaknya bisa diperbaiki, itu kira-kira 1 hari atau 2 hari. Kalau tafsiran ini kita ambil semua ya, tafsir surah Al-Anbiya ayat 90 yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, itu ada dua tafsiran yang terjadi pada istri Nabi Zakaria. Satu, akhlaknya diperbaiki oleh Allah, kemudian yang kedua, rahimnya dibuat subur oleh Allah SWT. Pertanyaannya, mungkinkah itu 1 hari? Enggak ya? Kayaknya sih nggak mungkin 1 hari. Ya tentu dengan kehendak Allah karena ini seorang nabi mungkin lah. Tapi kalau kita, kayaknya nggak mungkin 1 hari. Apalagi yang mengubah sifat tadi. Fisiknya berubah, kemudian akhlaknya berubah. Kalau ini untuk kita sendiri, kayaknya nggak mungkin 1 hari. Jadi fase ketiga dalam momentum terkabulnya doa itu adalah doa itu bekerja by proses. Dengan proses yang alami. Dengan proses yang seperti yang kita, yes, manusiawi banget. Jadi, kalau tiba-tiba nanti setelah kita ketemu ada orang membutuhkan pertolongan, Bismillah, saya bantu deh. Padahal kita tidak punya apa-apa. Jangan berkecil hati, nanti setelah itu akan kebuka dua momentum. Tempat mustajab atau waktu yang mustajab. Kemudian setelah itu, doa itu akan berproses satu persatu akan nampak. Tiba-tiba anak mulai senang sholat. Tiba-tiba suami mulai berubah, istri mulai berubah. Tiba-tiba yang tadinya tidak mau sholat, mulai senang, mulai ngaji. Tiba-tiba urusan duit yang tadinya harus dilunasi, tiba-tiba orangnya lunak. Oh nanti saja enggak apa-apa. Jadi semua itu tadi akan berproses sampai endingnya itu akan menjadi nyata. Jadi begitulah momentum dikabulkannya doa, momentum rahmat, momentum keberkahan itu bagaimanapun dia tetap berjalan dengan proses sebagaimana seharusnya kita manusia biasa. Tapi rutenya begitu ya. Ada amal soleh, jangan lewatin sedikit pun. Kan ini amal solehnya itu kayak nggak nyambung ya, mohon maaf. Ini amal solehnya itu kayak nggak nyambung dengan harapan. Kan doanya kan, ya Allah berilah saya keturunan. Lalu yang datang kepada beliau itu disuruh didik anak perempuan yang sudah gede. Kayak kalau kita mungkin akan, kalau kita mungkin justru mungkin akan putus asa gitu. Sekali lagi, coba bayangkan pelan-pelan, bayangkan pelan-pelan. Ini kita minta diberikan anak. Dalam asumsi pikiran kita sebagai manusia biasa, oh istri saya hamil dong seharusnya. Oh kalau enggak ya misalnya ada orang minta diadopsi anaknya masih kecil gitu misalnya ya, masih bayi. Kan masih relevan ya antara doa dan pikiran kita masih nyambung gitu. Nah ini enggak gitu rutenya. Yang datang itu adalah anak perempuan yang sudah gede, sudah balik. Ini kalau batin kita, aduh berarti mungkin harapan saya untuk punya anak memang enggak ya. Ngurus anak kecil dari bayi kayaknya, saya kayaknya kayak nggak bisa kayak wanita lain yang ngurus anak dari bayi, menyusui, membesarkan, menyuapin. Kayaknya saya nggak begitu ya.
takdir saya. Ini kita bisa putus asa banget. Tapi yang terjadi pada Nabi Zakaria, batin beliau tetap baik. Beliau menerima Maryam, beliau rawat, kemudian beliau didik sebagaimana murid yang seharusnya. Seperti guru biasa. Jadi, Masya Allah, wa tabarakallah. Antara yang datang berupa amalnya itu, kayak tidak nyambung dengan isi doanya. Kisah yang serupa dengan ini, kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Saya ingin garis bawahi poin ini, bahwa amal soleh itu kadang tidak nyambung dengan doa yang ada dalam pikiran kita. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam ini waktu itu memukul seorang Kiptiyah, akhirnya dia ini terbunuh ya. Dan Nabi Musa dikejarlah oleh pasukan Firaun. Tidak ada tempat di Mesir yang aman bagi beliau. Akhirnya beliau lari keluar dari Mesir. Para mufasir menyebutkan Nabi Musa itu orang yang nggak pernah keluar Mesir. Jadi nggak pernah tahu yang dunia luar itu kayak apa. Beliau nggak pernah tahu. Sampai kata Fir'aun kepada pasukannya, kejar saja dia karena dia tidak pernah tahu negeri di luar Mesir. Tapi Nabi Musa memutuskan Bismillah harus keluar dari Mesir karena taruhannya nyawa. Satu, beliau tidak tahu arah. Beliau sama sekali tidak tahu arah, kemana harus melangkah, beliau tidak tahu. Satu-satunya jalan, pokoknya saya harus selamat dari kejaran Fir'aun. Beliau akhirnya melangkah meninggalkan negeri Mesir tanpa tahu arah kemana harus melangkah. Ini situasinya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir itu tanpa membawa perbekalan sama sekali. Sebagian tafsir menyebutkan beliau selama 8 hari tidak makan sama sekali. Hingga kaki beliau berhenti di Madian. Sebagian tafsir menyebutkan sampai kulit perut beliau itu, kulit perut depan itu hampir nempel ke tulang belakangnya karena tidak makan selama beberapa hari. Di tengah situasi semacam itu, panik takut karena ancaman pasukan Firaun, kemudian dan kondisi fisik yang sangat lemah karena belum makan selama beberapa hari, beliau melihat fragmen kejadian momentum kebaikan. Ada 2 anak gadis yang sedang menggembalakan kambingnya, terdiam di tempat yang jauh karena harus berebut dengan peternak-peternak yang lainnya. Logika sederhananya, kalau laki-laki ini sedang lapar, mestinya beliau membantu para laki-laki tadi itu, yang mereka lebih punya harta, lebih kuat fisiknya. Kalau mau minta perlindungan, tentu mestinya beliau minta tolongnya kepada peternak-peternak yang laki-laki. Tapi beliau enggak. Beliau duduk diam saja. Lalu setelah itu beliau justru memberikan bantuan kepada 2 perempuan tadi. Baik, sekali lagi, rutenya tadi, Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan merasa tidak aman. Dalam keadaan begitu, mestinya dia minta tolong kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Normalnya, mestinya dia akan mendekat ke laki-laki tadi. Karena beliau sedang butuh keamanan. Tapi beliau enggak. Beliau diam, lalu melihat di situ ada pihak yang lemah. Perhatikan poin-poinnya. Beliau memperhatikan ada pihak yang lemah. Beliau sedang lemah, sedang membutuhkan perlindungan. Normalnya beliau minta tolong kepada penggembala yang laki-laki. Normalnya begitu. Beliau sendiri dalam keadaan terancam. Tapi di depan mata beliau melihat ada 2 pihak. Yang satu kuat, yaitu para laki-laki itu. Kemudian yang kedua adalah 2 orang perempuan yang lemah. Beliau memilih siapa? Beliau memilih membantu yang lemah itu. Tidak nyambung dengan situasi batinnya. Sekali lagi, tidak nyambung lagi ya situasinya. Beliau sedang membutuhkan pertolongan, tapi justru membantu perempuan yang lemah. Beliau bantulah perempuan ini. Singkat cerita, selesailah beliau bantu, beliau kembali ke tempat duduknya, 2 perempuan ini kembali ke tempat asalnya. Disitulah Nabi Musa alaihissalam berdoa. Di surah Al-Qasas ayat ke-24. Beliau berdoa. Apa problem beliau? Makanan, keamanan, belum punya jodoh. Beliau berdoa di situ. Kemudian selesai beliau bergumam, berdoa. Ternyata 2 perempuan tadi datang lagi. Beliau kemudian mengajak Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Nabi Syuaib. Singkat cerita, solusi datang. Berupa, beliau aman sampai kata Nabi Syuaib, di sini engkau aman. Kemudian beliau mendapatkan pekerjaan. Yang tadinya lapar, beliau mendapatkan makanan, mendapatkan pekerjaan. Problem yang ketiga, karena beliau seorang yang dewasa, laki-laki dewasa, kemudian beliau dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. Coba perhatikan pelan-pelan rutenya. Perhatikan pelan-pelan rutenya ya.
Nabi Zakaria tadi doanya nggak nyambung dengan kondisi fisiknya. Lalu ada amal solehnya itu yaitu amal solehnya membantu Maryam, merawat Maryam, membesarkan Maryam, mengajari ilmu. Nggak nyambung dengan isi doa awalnya. Nggak nyambung ya. Amal solehnya tapi tetap amal soleh. Yang paling clear, paling jelas tentang nggak nyambungnya amal solehnya dengan doa adalah Nabi Musa alaihissalam. Amal solehnya nolong dua orang perempuan. Doanya selamat dari Fir'aun. Mendapatkan makanan. Sekali lagi, ternyata amal solehnya itu tidak nyambung. Tapi rutenya, doa mustajab itu terjadi setelah amal soleh. Sebagaimana Nabi Zakaria tadi, merawat Maryam, lalu kebuka momentum doa mustajab. Sama persis seperti Nabi Musa. Setelah nolong dua orang perempuan ini, kebuka momentum doa. Sama ya rutenya ya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu persis banget seperti Nabi Zakaria tadi. Setelah itu istri Nabi Zakaria menjadi bisa hamil, berproses, lalu akhirnya punya anak. Nabi Musa alaihissalam begitu selesai berdoa, bukan datang orang banyak uang datang pada beliau, bukan datang orang kuat-kuat lalu melindungi beliau, bukan. Beliau berproses. Jalan tuh beliau bersama dua orang wanita ini. Ketemu dengan Nabi Syuaib, ngobrol, negosiasi, kemudian dipekerjakan jadi karyawannya Nabi Syuaib alaihissalam. Prosesnya manusiawi banget ya. Sekali lagi prosesnya manusiawi banget. Jadi momentum amal solehnya, nolong dua perempuan tadi, lalu setelah itu kebuka momentum doanya, persis seperti Nabi Zakaria. Begitu selesai menolong Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa. Persis kayak begitu. Setelah Nabi Musa menolong dua perempuan tadi, Nabi Musa duduk di bawah pohon, lalu berdoa. Persis ya, rutenya persis ya. Setelah itu, prosesnya sama. Nabi Zakaria berproses dengan istri beliau, dan Nabi Musa alaihissalam berproses. Beliau ketemu dengan Nabi Syuaib, kemudian pelan-pelan mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Zakaria alaihissalam. Momentumnya apa? Kebukanya setelah amal soleh. Walaupun amal soleh itu tidak nyambung dengan hajat yang diucapkan. Berarti apa pelajarannya? Begitulah Allah tebarkan rahmatnya di semua amal yang tidak pernah kita duga. Maka sekarang kalau kita mendapati orang perlu mendapatkan pertolongannya nggak nyambung dengan yang kita inginkan, oh jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Saya mau cerita pengalaman mendampingi umroh tempo hari ya. Ada satu kejadian yang membuat saya shock waktu itu. Jadi ceritanya itu kan saya mendampingi ayahnya teman salah satu member di KRM ya. Beliau titip ke saya, ayahnya sudah sepuh. Dia ini agak kesulitan untuk buka HP-nya. Jadi beberapa kali itu gagal terus, sudah sepuh. Jadi kemana-mana sama saya gitu pokoknya aktivitas semua dengan saya. Nah waktu itu setelah kita bareng-bareng tawaf gitu lah, terus saking senangnya lah insya Allah. Setelah itu ke tempat minum air zam-zam. Saya absen satu persatu saya lihat. Bapak ini tidak ada. Paniklah saya karena beliau HP-nya mati. Kemudian tidak membawa name tag. Tidak membawa ID card. ID card-nya tidak ada. HP-nya mati. Saya tertegun, ya Allah, di tengah orang sebanyak itu kemana saya harus nyari. Dan beliau sudah sepuh. Saya khawatir beliau tidak tahu jalan pulang. Kemungkinan tidak tahu jalan pulang. Kemudian HP-nya tidak bisa dihubungi karena ada beberapa kendala di paket datanya. Terus ID kan enggak ada. Saya lemes rasanya. Aduh, saya harus nyari kemana. Akhirnya jamaah yang lain saya minta kembali ke hotel didampingi oleh salah satu ustadz. Kemudian di tengah situasi begitu, saya telepon koordinasi dengan travel ini gimana, saya harus ngapain, gimana gitu kan. Akhirnya saya koordinasi dengan mereka, terus sudah Bismillah dicari dulu, semoga nanti ketemu. Ya dengan kalimat begitu itu saya masih gimana tapi jalan keluarnya di tengah orang sebanyak ini. Saya pikiran langsung overthinking gitu. Saya langsung overthinking. Saya harus ngomong apa ini ke teman ini? Saya harus ngomong apa?
Akhirnya saya tahan, saya tidak ngomong dulu, wes Bismillah, saya cari dulu. Eh, saya muter-muter di tempat itu, salah satu saat kemudian nyari ke hotel, terus saya masih muter-muter di sekitar Ka'bah, kemudian saat yang lain juga begitu, muter-muter nyari, nggak ketemu. Mungkin sekitar 10 menitan lah, muter-muter lebih mungkin. Sampai suatu saat ketika saya jalan di agak di tempat yang agak sepi, masih di pelataran Ka'bah itu, saya melihat ada orang sepuh, orang itu kayaknya Pakistan atau Bangladesh gitu. Jadi pakai kain ihram, rambutnya putih semua, jenggotnya sudah putih semua. Terus kemudian dia tiba-tiba nanya posisi sofa Marwah. Dia nanya posisi sofa Marwah. Di dekat beliau saya tunjukkan ini posisi sofa, posisi Marwah, saya tunjukkan arah saja. Tapi pikiran saya masih ke si bapak sepuh ini. Saya nyari kemana? Kan sepaneng pikiran saya. Saya bilang ke beliau ini ke itu sofa itu Marwah jalannya ke arah sana agak jauh memang. Saya hanya nunjukkan saja pakai isyarat. Lalu saya selesai itu saya jelaskan selesai, kemudian saya jalan nyari muter lagi. Belum sampai muter ya, masih beberapa langkah sekitar mungkin 50 meteran saya melangkah, saya terpikir, eh bapak tadi siapa ya? Saya ingat kisah-kisah tadi. Saya nyari orang yang hilang ini atau saya nolong orang itu dulu. Itu dalam sekian detik akhirnya saya balik lagi, saya lihat orang itu masih berdiri di tempatnya seperti bingung. Mungkin karena penjelasannya saya nggak jelas atau gimana. Jadi beliau masih berdiri di tempatnya. Akhirnya saya datang ke beliau, saya ajak beliau, saya antarkan beliau sampai ke pintu sofa Marwah. Setelah sampai di tempat itu, beliau tersenyum, beliau ngusap-ngusap kepala saya dan juga ngusap-ngusap begini. Beliau tersenyum mengucapkan terima kasih. Selesai itu, selesai beliau tersenyum mengucapkan terima kasih, baru saya ingat lagi kisah ini. Kemudian saya bilang, ya Allah, saya telah menolong salah satu hambamu, ya Allah, tolong saya. Saya sambil deg-degan gitu, saya jalan lagi ke tempat semula, tidak sampai 3 menit, saya jalan gitu ke tempat semula, saya berdiri masih melihat Ka'bah gitu. Terus tiba-tiba Ustaz tadi bilang, nelpon ke saya, Ustaz, Alhamdulillah ini orangnya ketemu. Jadi bapak tadi, saya muter-muter nggak ketemu. Ternyata momentumnya itu, momentum pertolongan Allah itu sesaat setelah saya memutuskan si kakek tua ini harus saya antar dulu ke sofa Marwah. Begitu saya antar, nggak sampai 5 menit. Kemudian salah satu saat ngabari, saat ini bapak yang tadi sudah ketemu ini sama saya. Masya Allah, wa tabarakallah. Ini persis ya momentumnya kayak tadi itu. Ya Allah, apa namanya? Kadang amal soleh itu tidak nyambung dengan ikhtiar, dengan apa? Dengan ikhtiar, amal soleh itu tidak nyambung dengan sebagian doa kita, tidak nyambung dengan semua hajat-hajat kita, tidak nyambung sama sekali. Tapi ternyata momentum amal soleh itu adalah hal yang membuat akhirnya itu Allah ridho. Dan itu yang membuka. Wah, saya akhirnya begitu ketemu dengan beliau, rasanya apa? Semua panik itu hilang reda seketika. Jadi cerita lucu akhirnya. Jadi cerita yang mengharu biru karena waktu itu selesai selesai semuanya di perjalanan dan itu yang ini salah satu tema yang dibahas di waktu pulang. Menemukan momentum menakjubkan dari dari hal-hal yang tidak diduga. Apakah ini diniatkan dari awal? Ya enggak. Saya waktu itu hanya bilang dalam pikiran ini panik, saya tidak bisa nyari dan tidak mungkin bagaimana cara nyarinya selain mohon pertolongan kepada Allah. Nah, begitu lihat laki-laki sepuh tadi dari Pakistan atau Bangladesh tadi, Alhamdulillah, saya memilih Bismillah orang ini harus saya selesaikan dulu urusannya. Saya bantu, lalu setelahnya itu baru mengulang doa yang sama. Perhatikan ya, mengulang doa yang sama. Itu doa yang sama. Ini mengulang doa yang sama. Yang tadi saya muter-muter dengan beberapa asatid tadi itu ya doanya sama, tapi beda momentumnya saja. Setelah setelah ada amal soleh tadi, baru diulang doanya. Ya Allah, tolong saya temukan pertemukan saya dengan bapak yang hilang ini. Dan alhamdulillah kemudian ketemu. Nggak lebih dari 3 menit setelah itu. Nah, rutenya sama ya, persis ternyata, persis banget. Jadi amal soleh yang nggak nyambung dengan doa kita, lalu kemudian doanya juga nggak berubah, yang berubah itu hanya momentumnya saja. Jadi kalau kita sekarang punya kesimpulan, Pak, saya ini mengulang-ulang doa, nggak masalah dengan mengulang doa, tambahin saja momentumnya. Waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Itu ya, doanya sama nggak masalah. Hanya momentumnya saja yang perlu dicari. Nah, peristiwa-peristiwa semacam ini sebenarnya banyak banget dalam hadis.
Riwayat hadis yang sangat terkenal misalnya tentang seorang perempuan. Iya betul. Jadi intinya jangan lewatkan momentum kebaikan dalam situasi kritis itu betul. Walaupun nggak nyambung. Walaupun nanti kita akan bilang, saya ini lagi panik, kamu kok ngerepotin banget sih. Oh, jangan gitu. Jangan gitu. Kadang mungkin orang yang ngerepoti itu tadi sengaja Allah turunkan itu sebagai pembuka doa mustajab. Lagi sepaneng ngurusin utang, ngurusin banyak masalah. Lalu tiba-tiba misalnya nih keluarga datang. Pikiran kita, ini orang nggak tahu orang lagi stres apa datang minta tolong. Keliru, keliru. Kebayang ya? Kan itu respon yang kadang muncul di diri kita. Kadang atau sering ya? Mungkin sering lah ya. Lagi ruwet-ruwetnya ngurusin sesuatu, pusing, sepaneng, terus orang datang. Mas, aku minta tolong. Ini paling respon kita, saya mah nggak ngerti, saya ini lagi stres. Gitu. Paling begitu. Atau kadang cuma batin ya. Orang nggak peka banget sih. Dari tadi kepala pusing, deg-degan, jantung kayak begini, ngurusin urusan anak, keluarga nggak selesai-selesai, datang minta tolong. Apa nggak tahu situasi? Itu ya situasi batin kita. Padahal seringkali amal soleh itu datang di depan kita itu memang tidak harus nunggu situasi kita clear. Kan gitu ya, amal soleh itu datang, tidak nunggu kita siap. Nah, kalau amal soleh itu nunggu kita siap mah itu biasa, itu nggak spesial gitu. Sama kayak Nabi Musa tadi itu. Momentum amal soleh itu dua wanita wanita yang sedang kesulitan di depan mata beliau. Kan ya nggak nunggu Nabi Musa kenyang dulu, bisa makan dulu. Kan nggak gitu tuh. Apa kalau mau nolong Nabi Musa terus saya makan dulu boleh enggak? Saya siap dulu nanti setelah itu saya bantu kamu. Kan nggak gitu. Jadi amal soleh itu memang datang di depan kita, tidak menunggu kita siap untuk menyelesaikannya. Ya memang itu dihadirkan di situasi kritis supaya kita mengambilnya. Lalu setelah itu baru dibukanya didatangkan jalan keluar. Ya, momentum amal soleh itu tidak nunggu kita siap. Ya kalau nunggu siap mah itu biasa. Hadis dalam Sahih Bukhari, seorang wanita, mohon maaf, dia ini seorang pezina, seorang PSK, yang dia ini kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan karena amal soleh yang sangat sederhana, yaitu beliau memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan. Itu amal soleh yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dosanya selama ini. Ya kalau dosanya zina ya mestinya misalnya ya taubat, nangis, gitulah misalnya. Tapi enggak. Turunnya rahmat Allah itu ternyata datang disebabkan karena amal sekali lagi yang enggak nyambung sama sekali. Amal solehnya apa? Ya ngasih minum seekor anjing. Ya kalau ngasih minum fakir miskin masih nyambung lah ya. Ngasih minum untuk fakir miskin, ngasih sedekah masih nyambung. Ini amalnya betul-betul nggak ada sambungannya sama sekali. Nggak bisa dinalar gitu. Tapi ternyata di amal yang tidak bisa dinalar itulah turunnya pertolongan. Jadi perhatikanlah poin ini. Kadang amal soleh yang jadi pembuka semua kesulitan kita itu Allah hadirkan tanpa menunggu kesiapan kita. Ini paling penting nih. Tanpa menunggu kesiapan kita. Situasinya kita sendiri dalam keadaan sangat kritis. Yang ketiga, tidak ada relevansinya banget dengan hajat kita. Tidak ada relevansinya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan hajat kita. Ya, kalau kita ketemu dengan model amal yang begini nih, bismillah, segera ambil. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka semua kesulitan yang kita alami. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah jalan lalu dia menemukan duri. Duri itu kemudian dia singkirkan. Lalu Allah berterima kasih kepadanya. Dan Allah kemudian mengampuni dosanya. Fasyakarallahu lahu. Maka Allah berterima kasih kepadanya. Faghfaralahu. Dan Allah kemudian mengampuni dosanya. Gara-gara apa? Duri di pinggir jalan yang dia singkirkan. Gak nyambung ya? Ya begitulah. Allah turunkan rahmatnya dengan amal-amal yang kadang kita tidak menyangkanya. Pertanyaannya, kenapa amal itu kok tidak bisa saya duga, Pak?
Tidak saya sangka. Kenapa amal itu kok saya tidak bisa mempersiapkannya terlebih dahulu? Kenapa amal itu justru datang di situasi kritis? Tidak nyambung dengan hajat kita. Kenapa situasi amalnya itu kok kayak begitu yang Allah sediain? Itu cara paling ikhlas, Mas. Jawaban simpelnya begitu. Itu amal yang hampir pasti insya Allah ikhlasnya luar biasa. Nah kalau amal sudah persiapan kan, mungkin akan ada ujubnya, sombongnya gitu. Kayak kita, malam ini saya mau tahajud banyak rakaat karena saya sedang ada masalah. Yang begini nih untuk ikhlas tulus itu kayaknya bobotnya itu rendah. Apakah nge-freeze di saya saat Abiyadi? Enggak ya? Tidak, Ustaz. Baik. Jadi kalau amal soleh itu kita persiapkan peluang ikhlasnya itu peluang ikhlasnya itu kecil, peluang ujubnya itu gede banget, peluang sombongnya itu tinggi banget. Itu kalau amal sudah kita persiapkan, sudah kita rencanakan gitu ya, itu biasanya untuk ikhlas tulus itu susah. Tapi kalau amal itu tanpa persiapan kita, terjadi tanpa kita duga, amal itu Allah sendiri yang sediakan, tanpa semua persiapan kita, dan tidak nyambung dengan semua hajat kita dalam situasi semacam itu akan jauh lebih bisa ikhlas. Makanya menjadi momentum yang menakjubkan karena itu membuat kita ikhlas luar biasa. Jadi begitulah hikmah yang Allah berikan kepada kita. Amal soleh itu sekali lagi tidak nyambung dengan logika, ya tidak nyambung dengan logika, tidak nyambung dengan hajat kita sendiri yang sedang kita panjatkan. Kemudian datangnya di situasi kepepet banget, kritis banget, terus datangnya itu tanpa persiapan kita. Yang begini biasanya lebih ikhlas. Yang begini biasanya lebih ikhlas. Nah, itu yang akan membuka uh, pertolongan. Ini yang akan menjadikan momentum yang menakjubkan. Gitu ya, Masya Allah wa tabarakallah. Setelah amal soleh itu, rutenya insya Allah sama. Rutenya sama. Apa rutenya? Setelah itu ketemu dengan momentum. Amal soleh, ketemu dengan momentum berdoa, angkat kedua tangan. Segera. Setelah mengangkat kedua tangan, setelah itu sabar dulu, berproses. Tapi insya Allah dalam proses itu akan nampak pertolongan Allah. Istri Nabi Zakaria eh, menjadi bisa subur rahimnya. Kemudian yang kedua akhlak beliau berubah. Jadi menuju doa dikabulkan tadi prosesnya akan nampak satu persatu. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan berlipat ganda untuk kita. Nah ini poin pentingnya itu begini. Di momentum kritis, ya di momentum kritis untuk mengambil amal soleh tadi, itu benturan antara nafsu dan keikhlasan. Gitu ya. Ini yang paling susahnya tuh di sini. Di momentum kritis tadi itu kan harus peka ya. Oh ini jangan-jangan ini nih pembuka saya. Kan gitu ya. Ini momentumnya. Tapi di situasinya itu kan tadi ini nggak diprediksi, nggak ada persiapan, terus nggak nyambung dengan hajat kita kan gitu tuh situasinya. Nah dalam situasi begini ini nanti akan bertempur dua hal, keikhlasan kita dan nafsu kita. Pasti di situ. Makanya kita perlu memohon pertolongan kepada Allah, ya Allah berikanlah saya taufik untuk beramal soleh. Misalnya kalimat yang paling bagus di surah Al-Ahqaf nanti amalkan doa itu ya. Doanya di kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan darah wa an a'mala salihan dardah. Bimbinglah aku untuk mengamalkan amal yang engkau ridhoi. Mudah-mudahan amal yang Allah ridhoi itu adalah di momentum-momentum kritis tadi yang kita sedang bertempur antara nafsu dan keikhlasan. Allah bimbing kita untuk memilih tentang yang ikhlas tadi. Kadang tidak ngeh dengan pertempuran antara nafsu dan keikhlasan. Iya, karena memang amal itu Allah hadirkan untuk menguji ketulusan kita memang. Dan makanya kita mohon pertolongan kepada Allah untuk dibimbing untuk bisa mengambil amal yang Allah ridhoi. Itu insya Allah akan jadi momentum yang mustajab. Sama seperti perempuan yang tadi menolong seekor anjing, itu tidak kebayang mungkin ya. Tidak kebayang bahwa itu yang akan menjadi turunnya pertolongan Allah pada beliau. Ini terjadi dalam semua urusan. Ada di antara kita yang sudah prosesnya berulang-ulang dengan doa,
Ada yang prosesnya berulang-ulang dengan mencari obat bagi yang sakit. Ada yang prosesnya berulang-ulang dengan konseling minta tolong sama orang. Prosesnya sama berulang-ulang. Baik. Kalau proses sudah berulang-ulang Anda lakukan, yang perlu ditambahkan segera adalah temukan momentum. Doanya di surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Supaya nanti peka, supaya nanti batin kita peka. Oh ini bismillah. Gitu ya, selamat menemukan momentum-momentum keajaiban dalam diri kita. Harus peka. Rutenya ini persis ada di dua kisah Nabi, ada di beberapa surah tadi. Berarti insya Allah rutenya begitu pula untuk diri kita. Prosesnya boleh sama, doanya boleh sama, momentumnya harus ditambah. Momentum amal saleh. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan pada diri kita ini banyak momentum ya untuk mendatangkan rahmat-rahmat yang Amin. kita. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di hari Selasa insya Allah ya. Buat teman-teman semuanya, insya Allah nanti malam kita akan ada kajian bersama psikolog. Ya, temanya trauma masa kecil berpengaruh atau berdampak kepada fisik atau psikis. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti, yang mau menyimak kajian nanti malam, silahkan daftarkan ya di link atau di nomor yang tertera. Ya, jadi buat teman-teman silahkan cek grup WhatsApp KRM 1-8, info ini sudah ada. Insya Allah nanti malam ya, karena ini kok mendadak, bukan mendadak sebetulnya, infonya sudah lama, cuma karena memang kita tidak ada kajian beberapa waktu, jadi infonya baru kita sempat infokan hari ini yang live ya. Nanti dibagikan lagi aja infonya habis ini, dibagikan lagi, tak apa. Ya. Siap. Buat teman-teman nanti yang mau menyimak silahkan di grup WhatsApp ya, yang mau melihat di grup WhatsApp, Insya Allah nanti malam kajiannya bersama Ibu Psikolog dan besok bersama Ustadz Muhammad Nadif Halian Insya Allah. Jadi sekali lagi buat teman-teman nanti yang mau daftar, silahkan daftar di link atau di nomor ya buat semuanya. Rekaman insya Allah ada dibagikan khusus untuk yang terdaftar saja. Baik, yang berikutnya informasi sekali lagi buat teman-teman insya Allah kalau nanti memang memungkinkan di Bandung akan ada offline bersama Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan offline ya buat teman-teman yang mau datang, yang mau hadir silahkan disimak infonya di grup WhatsApp KRM 1-8. Mudah-mudahan nanti kita memungkinkan untuk mengagendakan agenda itu ya insya Allah. Baik, karena waktunya memang sudah di penghujung acara, kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin.